Argentina dikabarkan mengambil keuntungan dari potensi batalnya pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, di mana tim muda mereka gagal berlaga di turnamen FIFA tersebut karena nggak lolos di kualifikasi, dan kini mengajukan diri sebagai tuan rumah pengganti kalau FIFA benar-benar mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah. Argentina pun bakal menggantikan slot timnas Indonesia U20 jika upaya mereka kali ini berhasil, dan bakal menambah daftar masterclass Claudio Tapia sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Argentina. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Argentina mengemuka sebagai salah satu penyelamat kelanjutan Piala Dunia U20 yang berpotensi batal di Indonesia. Turnamen 2 tahunan tersebut dijadwalkan kick-off pada 20 Mei dan berakhir 11 Juni mendatang. 6 stadion telah ditetapkan sebagai venue pertandingan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali hingga Palembang, Sumatera Selatan. Sudah dari Oktober 2019 silam, Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah, mengalahkan 4 negara lain yang juga mengajukan diri. Awalnya Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah untuk edisi 2021, namun pandemi COVID-19 membuat pelaksanaannya ditiadakan dan langsung melompat ke edisi 2023 dengan Indonesia tetap sebagai tuan rumah. Nggak ada masalah sampai saat itu, sampai belakangan muncul gejolak penolakan terhadap Israel, yang merupakan salah satu kontestan setelah lolos dengan mencapai final Piala Eropa U19 tahun lalu, dan mendekati debut Israel di turnamen ini, gejolak penolakan muncul di Indonesia dari berbagai kalangan termasuk pejabat publik. Salah satunya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster. Segera setelahnya pelaksanaan drawing yang mestinya digelar 31 Maret nanti di Bali dibatalkan oleh FIFA. Pelaksanaan turnamen tersebut di Indonesia akhirnya memunculkan keraguan. Nah, dari sinilah Argentina menangkap peluang. Argentina U20 sebenarnya absen di Piala Dunia U20 2023 setelah gagal finish 4 besar di Sudamericano U20 2023 yang sekaligus menjadi ajang kualifikasi bagi negara-negara akan membol ke turnamen FIFA tersebut. Nah, dengan menjadi tuan rumah, maka tiket otomatis yang mestinya milik Indonesia U20 praktis beralih menjadi milik tuan rumah pengganti kalau akhirnya benar-benar dipindahkan. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Tapia, adalah otak yang dengan cepat mengajukan negaranya kepada FIFA untuk menjadi tuan rumah pengganti. Komunikasi bahkan kabarnya telah dilakukan langsung kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan salah satu venue yang telah diajukan kepada FIFA adalah Estadio Ciudad de la Plata yang memang sudah langganan menjadi arena pelaksanaan event-event internasional. Pemerintahan Argentina juga dikabarkan mendukung ide Tapia tersebut, yang mana ide ini pun bakal sangat menarik buat negeri Tenggo untuk memperkuat nilai tawar mereka yang telah memastikan maju sebagai calon tuan rumah Piala Dunia edisi ke-24 2030 mendatang, yang dalam pencalonannya menggandeng Uruguay, Chile, dan Paraguay yang telah sepakat mengajukan sebagai tuan rumah bersama sejak 2017 silam. Ide Tapia itu dengan segera mendapat respons positif dan antusiasme publik Argentina, karena dengan begitu tim muda mereka membuka lagi kemungkinan tampil di Piala Dunia U20 2023 yang sebenarnya turnamen ini bakal jadi momentum penting buat regenerasi mereka. Argentina sebenarnya salah satu negara yang paling diantisipasi di turnamen tersebut karena berkaca kekuatan yang dimiliki, tim muda Albiceleste sangat memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan sebagai kandidat juara. Tapi sayangnya mereka tampil di bawah ekspektasi di babak kualifikasi yang mengambil hasil dari Sudamericano U20 2023. Javier Mascherano yang bertindak sebagai pelatih menjadi kambing hitam karena taktiknya yang cenderung pragmatis dan gak efektif, melebar jauh dari filosofi yang belakangan dianut Argentina sebagaimana bertahun-tahun belakangan diterapkan pelatih Lionel Scaloni di timnas senior. Begitu juga di tim muda jenjang usia lain seperti U17 yang dilatih Pablo Aimar merangkap asistennya di timnas senior. Kegagalan Argentina ke Piala Dunia U20 2023 pun menjadi sangat disayangkan. Dalam sejarahnya, turnamen ini adalah ajang di mana bintang-bintang sepak bola dilahirkan. Karenanya, turnamen itulah yang diproyeksi menjadi momentum penting untuk regenerasi Argentina dengan nama-nama yang bisa diturunkan seperti Alejandro Garnacho, Matias Sule, Ruka Romero, Facundo Buonanotte, Nicolas Paz, Valentin Carboni, hingga banyak wonderkid menjanjikan Argentina lainnya. Tapi memang Argentina harus tanpa kekuatan penuh di event kualifikasi kemarin karena pemain seperti Garnacho, Sule, Romero, dan Carboni sudah berstatus pemain di tim utama klub masing-masing, dan situasinya klub berhak nggak melepas
ketika turnamen internasional dimainkan di luar kalender FIFA. Mascherano mundur dari kursi pelatih setelah kekalahan menyakitkan tersebut, dan kini Claudio Tapia yang turun tangan untuk membalikan keadaan dan membawa tim mudanya ke Piala Dunia U20 2023. Bola kini berada di FIFA dan Argentina, begitu juga Indonesia hanya bisa menunggu langkah lanjutan dari Badan Pengatur Sepak Bola Dunia tersebut. Belum diketahui seberapa besar peluang Argentina untuk menggolkan upayanya ini, namun dari inisiatif itu saja Claudio Tapia sebagai Presiden AFA telah menuai banyak apresiasi dari publik Argentina. Dalam riwayatnya sebagai Presiden AFA, Tapia memang telah membuat banyak masterclass yang memberi kemajuan bagi sepak bola negaranya. Tapia menjabat Presiden AFA sejak 2017, figur dengan kemampuan manajemen yang sangat baik dalam sepak bola, nggak lepas dari pengalamannya dulu sebagai pemain hingga menjadi presiden dari klub divisi bawah Argentina. Tapia adalah otak di balik penunjukan Lionel Scaloni sebagai pelatih Argentina setelah memecat Jorge Sampaoli pada 2018 silam. Banyak yang meragukan penunjukan Scaloni kala itu karena memang sama sekali tanpa pengalaman melatih, termasuk diantaranya yang paling vokal mengkritisi adalah The Great Diego Maradona. Namun Tapia tetap dengan pendiriannya dan terus mempercayakan Scaloni hingga akhirnya terbayar dengan berakhirnya puasa gelar Argentina selama 28 tahun dengan memenangkan Copa America 2021 diikuti trofi finalissima dan Piala Dunia 2022 yang dalam prosesnya Argentina hanya merasakan gelingnya kekalahan cuma di 2 pertandingan selama 4 tahun. Tapia juga dikenal sebagai figur yang sangat dekat dengan pemain dan tahu benar gimana caranya mengapresiasi pemain terbaiknya. Sebagaimana baru-baru ini dia menamakan kompleks latihan Argentina di Ezeiza, Buenos Aires menjadi Lionel Andres Messi sebagai bentuk penghargaan terhadap sang kapten Argentina tersebut atas segala pencapaian dan jasa-jasanya mengembalikan kejayaan Argentina.